Halo teman-teman, kita masuk di video yang keempat ya, video terakhir dari modul yang keempat yaitu analisis data dan visualisasi. Ini adalah bagian dari Python Foundation for Crypto Traders yang terdiri dari 5 modul. Di video yang keempat atau di video yang terakhir dari modul yang keempat ini, kita akan belajar menggunakan Plotly ya, bagaimana kita memanfaatkan library Plotly untuk membuat interaktif chart. Kalau di bagian sebelumnya kita menggunakan Matplotlib, Matplotlib itu oke gitu ya, tampilannya oke, bagus, kita bisa customize, tapi hanya terbatas atau hanya statis gitu. Artinya apa yang ditampilkan oleh Matplotlib itu sebatas apa yang terlihat di layar saja gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan informasi lain-lain. Berbeda dengan Plotly, dengan menggunakan Plotly ini kita akan bisa mendapatkan chart yang interaktif ya. Misalnya ketika kita bisa melakukan zoom in, zoom out gitu ya, kita bisa mengarahkan ke area tertentu untuk mendapatkan informasi tambahan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu, keunggulan Plotly dibandingkan dengan Matplotlib. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan buat interaktif line dan candlestick chart, kemudian kita akan menambahkan subplot ya. Di atas ada candlestick, kemudian di bawahnya ada volume, jadi ada 2 chart yang digambar, dan terakhir bagaimana kita membuat perbandingan multi coins ya. Kenapa ini penting? Karena ketika kita bisa melakukan interaksi dengan chart itu kita akan bisa mengeksplor data itu lebih dalam gitu ya. Kemudian kita bisa zoom in, zoom out pada, periode tertentu ya, karena kita menggunakan time series maka kita bisa zoom in misalnya pada bagian, hari atau minggu atau bulan tertentu gitu. Kemudian kita bisa melakukan share dari analisis data atau dari chart yang kita buat itu. Nah, ini adalah perbandingan singkat ya bagaimana, antara Plotlib dengan Matplotlib dengan Plotly ini ya. Untuk Matplotlib itu gambarnya atau grafik yang ditampilkan statis, sementara untuk yang Plotly itu bisa interaktif. Interaktif yang seperti apa? Interaktifnya kita bisa melakukan zoom in, bisa melakukan zoom out pada area tertentu pada grafik, kemudian kalau kita hover atau kita gerakkan pada area di chartnya, kita bisa mendapatkan informasi tambahan, kemudian kita bisa melakukan customize agar tampilannya lebih profesional dan bisa melakukan ekspor ke HTML gitu ya. Ada 4 demo yang nanti akan kita buat ya. Yang pertama bagaimana kita setup dan membuat basic interactive chart, kemudian candlestick chart, kemudian dari candlestick chart itu kita coba untuk membuat 2 ya, jadi candlestick dan di bawahnya ada volume dengan menggunakan subplot. Lalu terakhir bagaimana kita bisa membandingkan multi coins ya untuk dengan menggunakan Plotly dan semua interaktifnya tetap akan ada. Mari kita masuk di demo yang pertama. Oke, di demo yang pertama ini kita coba setup dulu ya. Setupnya itu adalah dengan menginstal library Plotly ini. Pastikan bahwa library Plotly ini terinstall gitu ya. Kalau belum terinstall maka teman-teman harus melakukan instalasi dengan menggunakan perintah tanda seru pip spasi install Plotly gitu ya. Ini kalau kita jalankan dan kalau memang belum terinstall maka akan di-download beberapa file atau beberapa library yang diperlukan untuk menjalankan Plotly ini begitu. Kalau sudah terinstall maka akan muncul requirement already satisfied gitu ya. Artinya, Plotly-nya ini sudah terinstall di sistem. Kalau sudah terinstall kita bisa lakukan, import ya. Ada beberapa library yang diimport. Yang pertama Plotly Graph Object, nanti kita, gunakan Go gitu ya. Kemudian Plotly Express kita gunakan PX dan Plotly Subplots untuk, make subplots gitu ya. Yang lainnya Pandas dan NumPy ini mestinya juga sudah ada begitu. Ini kalau kita jalankan dan tidak ada error, berarti semua library-nya sudah terinstall, Plotly-nya juga sudah terinstall gitu ya. Nah, mari kita coba untuk meload ya, meload data yang sudah kita punyai di bagian sebelumnya yaitu BTC historical ya. Kita load data BTC historical dengan menggunakan load CSV. Di sini pakai data frame ya, DF seperti yang bagian sebelumnya. Lalu kita pastikan apakah data sudah load dengan benar gitu ya, kita cetak head-nya atau 5 data pertama dan kita lihat sheet-nya seperti apa. Ya, ini datanya sudah terload ya, data BTC, history price ya dari BTC mulai 1 Januari sampai November 2025. Kemudian kita coba untuk melakukan atau membuat interactive chart-nya. Interactive chart diawali dengan fig gitu ya, variabel yang akan kita pakai untuk menggambar sama dengan go.figure gitu. Go-nya ini adalah
ini ya, graph object ya, ESCO. Kemudian kita bisa memodifikasi figurnya ini dengan menggunakan misalkan kita mau tentukan ya, X-nya itu apa? X-nya adalah, data frame index yaitu time series atau waktu. Kemudian Y-nya apa? Sumbu Y akan berisi, data frame close atau harga close dari BTC ya. Kemudian modenya lines, kemudian kita beri nama BTC close price begitu, kemudian kita berikan color, lalu kita bisa tambahkan saat di hover akan muncul date dan price-nya begitu ya. Kita tambahkan informasi tambahan ya, kita tambahkan informasi tambahan dengan update layout, kita beri title, kemudian X-axis-nya diberikan label date, kemudian Y-axis-nya diberikan label price, kemudian hover mode-nya adalah X unified, template-nya kita bisa ubah macam-macam ya. Untuk yang biasanya sesuai untuk analisis itu biasanya dark gitu ya, plotly dark dengan lebar atau ukuran chart-nya atau ukuran plotnya adalah 500 begitu. Nah, kita bisa show ya dengan menggunakan figur.show dan kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Sekilas nampak seperti di Matplotlib gitu ya, gambarnya sama, grafiknya sama gitu. Tapi kalau kita lihat di sini kita bisa hover ya, kita bisa gerakkan kursor dan kita bisa mendapatkan informasi tambahan di sini gitu ya. Misalkan Februari tanggal 8 kita bisa mendapatkan exact price-nya gitu ya, 96.444 gitu. Kemudian kalau kita hover ke bagian yang paling atas, di top gitu ya, ini 123 gitu ya, 123.306 gitu pada tanggal 8 Oktober 2025. Sebenarnya bukan itu aja ya, kalau kita kita lihat di bagian atas ini ada beberapa, interaktif icon yang bisa kita jalankan gitu. Misalnya kita mau melakukan zoom ya, zoom pada area katakan di November 22 sampai di sini gitu ya, kita ingin melakukan zoom seperti ini, kita lepas, maka kita akan mendapatkan zoom gitu ya. Kalau kita lihat, ini adalah mulai dari Desember sampai dengan, Februari begitu ya, tanggal 23 Februari, Desember 2024 sampai dengan Februari 2023 gitu ya. Selain zoom, kita juga bisa melakukan, zoom in, zoom out ya, zoom in, zoom out. Kita bisa reset kembali ke tampilan awalnya dan kita bisa capture plot ini ke dalam format PNG gitu ya. Kalau kita lihat lagi lainnya ini untuk auto scale untuk mendapatkan kembali supaya skalanya sesuai dengan di awal ya. Kemudian ini untuk pen itu kita bisa menggeser-geser gitu ya, grafiknya bisa digeser-geser. Nah, inilah interaktif yang ditawarkan oleh Plotly yang nggak bisa didapatkan di Matplotlib gitu. Nah, kita lanjut ke demo yang kedua. Oke, di demo yang kedua ini kita akan coba untuk membuat candlestick chart ya. Candlestick chart yang biasanya teman-teman lihat di TradingView atau di platform yang lain, itu kita bisa gunakan Matplotlib di sini. Nah, kita menggunakan figur, Go figur ya, datanya adalah Go candlestick, kita isi untuk sumbu X-nya adalah time series ya, yaitu date, kemudian untuk open-nya DF open, untuk high-nya DF high, low DF low, dan close DF close, kita beri nama BTC. Kemudian increasing line color dan, decreasing line color ya. Ini untuk green kalau dia naik, kemudian red untuk kalau dia turun gitu ya, seperti pada umumnya candlestick gitu. Nah yang, dilihat di sini yang bisa kita atur lebih lanjut lagi, misalnya adalah X-axis range slider visible sama dengan false gitu ya. Ini mematikan range slider di bawah chart gitu ya, karena biasanya mengganggu gitu. Kemudian yang kedua, untuk template-nya masih tetap menggunakan Plotly Dark ya, untuk, warna yang lebih gelap dan kalau kita show, maka kita akan mendapatkan, bentuk candlestick ya, candlestick chart yang, modelnya sama seperti di tampilan TradingView gitu ya. Nah, ini kita juga bisa melakukan interaktif ya, misalnya kita mau melakukan zoom pada area tertentu gitu, misalnya kita ingin lihat di bagian yang dia, mendapatkan atau pas di all time high ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya ada all time high di sini di 126.199 gitu ya. All time high-nya dan candle-nya berwarna hijau gitu ya, karena memang, naik gitu. Nah, lalu kita bisa reset, bisa kembalikan ke tampilan utama seperti ini. Kalau kita mau zoom in gitu ya, kita juga bisa melakukan pen gitu ya, kita gerakkan, untuk mendapatkan
data lebih lanjut gitu ya, misalnya pada candle tertentu kita ingin lebih detail datanya, kita juga bisa mendapatkannya begitu. Nah, ini adalah demo yang kedua, yaitu bagaimana membuat candlestick dengan menggunakan Plotly. Kita lanjut ke demo yang ketiga. Oke, di demo yang ketiga ini kita akan membuat 2 chart gitu ya, candlestick dan volume. Kalau di demo yang sebelumnya kita hanya menggunakan satu chart yaitu candlestick. Nah, ini kita coba gabungkan ya, bagaimana kita menggabungkan candlestick dan volume pada satu chart gitu ya. Nah, pertama kita buat subplots gitu ya. Subplot ini menentukan berapa banyak grafik yang akan kita buat. Di sini kita buat ada 2 baris gitu ya. Row yang pertama nanti candlestick dan row yang kedua adalah volumenya gitu ya. Kemudian kita berikan shared access sama dengan true untuk memastikan bahwa X-nya itu memiliki atau berbagi, sumbu X yang sama yaitu date time series gitu ya. Artinya nanti kalau kita zoom, untuk volume maupun untuk candlestick akan mengikuti sumbu X-nya akan mengikuti gitu ya. Kemudian row hedge-nya adalah 0,7 dan 0,3, akan mendapat 70% untuk candlestick, 70% space ya, dan 30% untuk yang volume gitu ya. Setelah kita mendefinisikan subplotnya, kita buat untuk candlestick-nya. Untuk candlestick ya, kita menggunakan address terus go.candlestick, ini sumbu X, open, high, low, dan plus sama gitu ya. Untuk line color-nya juga sama, dan ini kita berikan informasi bahwa dia ada di row 1 dan kolom ke-1. Nah, untuk volumenya ya, untuk volume bar-nya kita juga tambahkan ya. Ini adalah volume bar-nya dengan menggunakan color. Jika close-nya lebih besar sama dengan open, itu artinya color-nya hijau gitu ya. Kemudian merah kalau color-nya kalau volumenya lebih rendah gitu ya, open-nya lebih lebih besar daripada close gitu. Nah, kemudian kita tambahkan ya bar-nya sesuai dengan timestamp dan ini indeks ya. Indeks, kemudian untuk volume ya, Y-nya adalah volume, kita beri nama volumes dan diletakkan pada row 2 dan kolom ke-1. Setelah itu kita lakukan formatting layout dan kita show gitu ya. Ini untuk update layout-nya kita tambahkan judul, kemudian height untuk ukuran dari chart-nya, kemudian template-nya menggunakan Plotly Dark, dan terakhir kita update untuk Y-axis dengan menggunakan price volume pada row 1 dan volume pada row 2. Kemudian kita lakukan show gitu. Kita lihat ada yang typo di sini ya, bukan DF bukan DF pakai DF gitu aja ya. Nah, ini adalah bentuk dari Plotly dengan 2 grafik ya. Grafik yang di atas adalah grafik untuk candlestick dan yang di bawah adalah untuk volume gitu ya. Nah, kalau misalkan kita zoom gitu ya, kita zoom pada area tertentu, ini zoom-nya, kemudian kita zoom pada area seperti ini misalnya, maka kita akan mendapatkan, zoom juga pada volumenya gitu ya. Kita melakukan zoom untuk keduanya sekaligus. Ini tadi adalah hasil dari bagian ini ya, shared access-nya sama dengan true begitu. Nah, seperti ini contoh untuk kita bisa mendapatkan 2 grafik ya dalam satu chart, yaitu candlestick dan volume gitu ya. Mari kita lanjut ke demo yang keempat. Ya, teman-teman, di demo yang keempat ini ya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dulu gitu ya. Yang pertama, kita ini akan membandingkan bagaimana chart untuk BTC gitu ya, kemudian ETH dan kemudian BNB. Ada 3 koin yang akan kita load, kita dapatkan dulu harga-harganya, kemudian kita baru bisa bandingkan ke dalam satu chart begitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya kita punya file namanya fetchdata.py gitu ya. Fetchdata.py ini punya satu fungsi yang cukup cukup mudah untuk digunakan yaitu fetch and save gitu ya. Nah, kita gunakan fetch and save ini untuk mendapatkan data dari BNB dan ETH yang masih belum kita punyai begitu. Kita lakukan fetch ya dengan cara seperti ini, import fetch data. Dipastikan file ini ada di folder yang sama ya dengan plotly demo.pynb yang untuk di running. Nah, kita gunakan df ETH, file path, kita akan melakukan fetch ETH USDT dari 2024 Januari sampai dengan 30 November 2025 gitu ya. Dengan BNB juga sama. Kemudian kita lakukan running gitu. Kita akan mendapatkan informasi intervalnya 1D mendapatkan 699 candle untuk ETH. Kemudian disimpan ke dalam file ETH
_historical sama, mendapat ada kolom open, high, low, close, dan volume serta jumlah trade-nya. Kemudian untuk BNP juga sama ya, BNP tanggal awalnya adalah 1 Januari dan diakhiri 30 November 2025 begitu. Jumlah candle yang di-fetch juga sama. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kedua koin ini dan datanya ada di data frame begitu ya, kita bisa memulai untuk melakukan perbandingan untuk ketiga koin tersebut pada satu chart gitu. Jadi kita buat, go.figure dulu, kita buat satu, grafik yang nanti akan kita letakkan, perbandingannya gitu ya. Kemudian untuk nama-namanya adalah BTC dengan color ini, kemudian ETH dengan color ini, dan BNP dengan color ini. Data frame-nya kita sudah punya semua, df_ETH, dan df_BNB. Yang tentu kalau kita lihat, kita juga sudah punya file CSV-nya ya, karena kita, running dan kita simpan pada, file CSV begitu. Nah, setelah kita melakukan list data untuk semua simbolnya, kita lakukan normalisasi ya. Normalisasi itu kita mengubah agar harga closing-nya itu bisa dalam satuan 0 sampai dengan 100 begitu ya, karena kita mau mendapatkan, perbandingan persentase gitu. Apakah BTC naik berapa persen dibandingkan dengan ETH dan BNB gitu ya. Kemudian kita buat, scatter untuk untuk sumbu X-nya adalah indeks yaitu time series mulai 1 Januari sampai dengan, November 2025, Y-nya sesuai dengan harga closing-nya yang sudah normalisasi. Kemudian untuk warnanya kita akan mengikuti warna yang sesuai dengan yang sudah kita definisikan ya. Lalu kita lakukan update ya, update layout dengan memberikan title, kemudian X-axis, Y-axis yaitu percentage change-nya, dan kemudian template-nya sama. Lalu kita coba show gitu ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah perbandingan ETH, BNB, dan BTC. Ini grafiknya kurang satu ya, kita lihat apa yang salah, kita cek. Oh ya, ini seharusnya, DF BTC ya, DF BTC karena menggunakan variabel DF yang sama sehingga BTC-nya nggak muncul. Kita akan coba untuk membuat atau melakukan fetch untuk BTC lagi ya. BTC-nya kita lakukan fetch dulu ETF BTC dengan variabel atau dengan simbol yang sama, BTC USDT dengan tanggal yang sama gitu ya. Kita sudah dapatkan untuk BTC dan kita bisa lakukan for. Ini jadi aman ya, DF tadi menggunakan variabel yang sama DF sehingga di sini, variabelnya jadi hilang gitu ya, makanya BTC-nya nggak muncul. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, ini BTC-nya udah muncul ya, seperti ini. Nah, ini perbandingannya jadi terlihat gitu ya, bahwa untuk ETH itu pergerakan grafiknya seperti ini, dan di akhir itu adalah, perubahannya adalah 28% dibandingkan dengan Januari 2024. Sementara untuk BTC itu 106 ya, 105, 106 gitu ya. Untuk BNB itu 178 dibandingkan dengan di hari pertama, yaitu Januari 2024. Kita juga bisa melakukan interaktif ya, misalnya kita melakukan zoom untuk area yang all time high ini dan kita coba untuk melakukan pen, kita bisa mendapatkan, persentase kenaikan gitu ya untuk area yang tadi kita zoom gitu. Kita bisa kembalikan dengan reset aksis, zoom-nya coba saya lakukan untuk semuanya ya, semuanya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi periode dari September sampai dengan November itu percentage change-nya lebih tinggi atau paling tinggi di BNB sampai di akhir November masih BNB begitu ya. Nah, demikian untuk demo yang keempat ya, bagaimana kita bisa membuat, komparasi atau perbandingan antar koin ini, ya. Mari kita lanjutkan ke video yang berikutnya, yaitu modul yang kelima.